Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidina Mirzal, NIM 35120108, kelas 1E D3 Administrasi Niaga. Saya akan menjawab pertanyaan soal UAS Etika dan Hukum Bisnis. Yang pertama, jelaskan jenis-jenis organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan dan diselenggarakan atau dilaksanakan oleh satu orang. Contohnya warteg dan pedagang keliling. Yang kedua, firma. Firma adalah badan usaha yang terdiri dari dua orang atau lebih yang tanggung jawabnya merata atau tidak terbatas pada pemiliknya. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah badan usaha yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk digunakan dalam persekutuan. Dalam persekutuan ini terdapat dua persekutuan, yaitu persekutuan pasif dan persekutuan aktif. Yang keempat, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki badan hukum resmi yang tanggung jawabnya hanya berdasarkan pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi. Yang kelima, BUMN. BUMN adalah badan usaha yang permodalannya sebagian atau seluruhnya berasal dari pemerintah. Yang keenam, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi. 3. Yang kedua, jelaskan perbedaan CV dan PT. CV memiliki dua persekutuan di dalamnya, yaitu persekutuan pasif dan persekutuan aktif, sedangkan PT tidak memiliki persekutuan aktif dan persekutuan pasif. Namun PT memiliki badan hukum resmi dan tanggung jawabnya diserahkan kepada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, jelaskan peran hukum dalam dunia bisnis. Peran hukum dalam dunia bisnis itu terbagi atas 3, yaitu menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar, melindungi usaha terutama UMKM, dan memperbaiki sistem keuangan atau perbankan. Yang keempat, mengapa merek dagang sangat penting dalam dunia bisnis. Mengapa merek dagang sangat penting dalam dunia bisnis? Karena merek dagang dapat menjadi pembeda antara bisnis lain, meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen melalui merek yang terkenal atau populer, dan menjadi jalan promosi bagi perusahaan. Yang kelima, yaitu jelaskan syarat syah perjanjian jual beli. Syarat syah terjadinya perjanjian jual beli yaitu para pihak harus menciptakan atau membuat kesepakatan antara harga dengan barang. Jika harga dan barang telah mencapai kesepakatan atau tercipta kesepakatan, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Yang keenam, yaitu jelaskan terjadinya pembatalan jual beli. Terjadinya pembatalan jual beli karena adanya pelanggaran perjanjian atau tidak terpenuhinya ketentuan yang telah ditetapkan atau yang biasa disebut dengan awan prestasi, di mana kemudian ini dapat merugikan salah satu pihak. Contohnya pada kasus PT Freeport dan Indonesia. Yang ketujuh, jelaskan peran hukum bisnis internasional terhadap perusahaan multinasional. Jadi peran hukum bisnis internasional terhadap perusahaan multinasional, yaitu hukum bisnis internasional dapat membantu atau mengembangkan perusahaan multinasional untuk membuka cabang atau mengembangkan usahanya di luar negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.